Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di channel saya, channel Vita Riyadi. Semoga semakin kuat mental dan diberikan kesehatan, kemudahan segala urusannya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siap-siap akhir tahun. DC mulai bergabung menjadi satu dan banyak pinjol yang mulai bekerja sama nih teman-teman. Seperti apa? Kita akan bahas secara tuntas ya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya kita update lagi ya. Untuk yang galbay kredipo, lagi-lagi kredipo nih teman-teman. Saya dapat informasi ya dari seorang teman mengatakan, Mbak, saya galbay, saya ditagih sama PT Telemark. Saya kan galbaynya di Kredipo, kemudian ada di Shopee, kemudian saya galbay ada di payletternya. Nah, semuanya ini ditagih sama Telemark. Kemudian ada lagi teman saya, Mbak, yang dia jauh dari pelosok. Dia ditagih sama DC yang awalnya tuh nagih aku laku, kemudian menagih di Uwatas. Ini sebenarnya DC sekarang sudah bekerja sama dengan semua pinjol atau bagaimana ya, Mbak? Kalian akan tahu PT Telemark Integrasi Indonesia ini bekerja sama dengan banyak pinjol. Jadi sangat wajar sekali kalau seandainya kalian punya galbay ya. Yang memang ini itu adalah klien dari Telemark itu. Akan menjadi satu penagihannya ya. Contoh nih, Telemark itu bekerja sama dengan beberapa klien seperti ini. Ini dia teman-teman ya, saya sudah buka di telemark.co.id di websitenya. Kita lihat klien kami di sini Gojek, Kredipo, Akulaku, Shopee, Traveloka Payletter, Finmas, apalagi Kredit Pintar, Indodana, Rupiah Cepat, Modalku, kemudian Asetku, Uku. Mungkin kalian pernah pinjam invest, udah nggak ada lagi, Kredito, terus ada kami, Singa ID, Dana Rupiah. Nah, kalau untuk yang bertanya apakah Telemark itu ada DC lapangannya, semuanya tergantung dari perintah pinjolnya ataupun tergantung dari utusan pinjolnya ya. Seperti apa? Contoh untuk Kredipo ini kan jelas ada DC lapangannya. Ya kan berarti Telemark bisa saja menurunkan DC lapangan ataupun Kredipo langsung yang akan menurunkan DC lapangannya ya. Itu pun tergantung di mana letak posisi kalian. Apakah mampu untuk dijangkau atau tidak? Itu yang pertama. Terus lagi seperti Shopee ini kan juga rekanan Telemark. Selain dari Telemark juga ada Hang Ho, kalau tidak salah ya. Nah, itu sejauh ini DC lapangan untuk Shopee itu masih merangkap menjadi gabungan. Artinya, DC ini bekerja secara freelance ya. Dan pengetahuan dari teman-teman yang sudah didatangi dari DC, rangkapan seperti ini, mereka mengatakan bahwa temanku yang dia bilang galbay Julo 600.000 juga disamperin kak. Terus saya jawab, wah sudah sampai Malang ya. Terus dia jawab, iya kak, bulan Oktober didatangin, mungkin kebetulan pas FC-nya merangkap APK lain. Soalnya dia juga ada galbay di oranye, abu-abu sama hijau. Nah, menurut informasi, abu-abu itu Kredipo, hijau itu GoPay Payletter, jadi sekali jalan. Nah, bisa jadi kalau seandainya kalian ada galbay di aplikasi seperti Kredipo ataupun GoPay Payletter, DC-nya ini merangkap juga menjadi DC Julo, artinya DC bayaran untuk Julo ya. Nah, itu bisa menjadi teman-teman ya. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa teman-teman yang mengaku didatengin DC rangkapan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kebetulan ada yang galbay di Watas dan dia mengatakan bahwa dia dapat ancaman akan didatangi DC dari pihak ketiga. Terus ada teman-teman saya yang menimpali atau menjawab seperti ini, FC perbantuan bukan FC asli dong APK-nya. Contoh, Watas itu perbantuan dari Akulaku. Berarti DC kalau perbantuan seperti ini adalah DC yang dibayar khusus oleh pinjolnya, bukan dari pihak ketiga ya. Artinya DC ini sebagai freelance gitu ya teman-teman. Seperti yang sering kalian didatangi dari Watas. Berarti DC itu adalah dari DC Akulaku. Jadi kalau teman-teman merasa saat ini saya ada galbay di beberapa aplikasi, kemudian kalian didatangin dari aplikasi yang sebelumnya, belum pernah mengeluarkan DC lapangan, tiba-tiba langsung datang ke depan rumah kalian dan mengetuk pintu kalian. Lalu bilang dia dari DC ada pundi. Contoh teman-teman ya, berarti DC itu adalah DC bayaran.
Nah, kalau yang bentuknya seperti ini apakah sah? Jawabannya adalah sah, asal dia memiliki ciri-ciri seperti ini. Dokumen-dokumen ini ya, teman-teman mungkin sebagian yang sudah senior Galbay mungkin akan tahu. Tetapi bagi yang baru-baru Galbay mungkin mereka belum tahu ya. Apa aja yang wajib dibawa oleh setiap debt collector? Sekalipun debt collector itu adalah freelance ataupun bayaran, debt collector itu wajib memiliki dokumen-dokumen seperti ini. Saya bacakan ya. Yang pertama itu adalah KTP. Yang kedua itu adalah surat profesi ataupun SPPI. Yang ketiga, surat tugas. Nah, ini wajib ya, sekalipun DC itu ada DC gabungan, ataupun DC bayaran, ataupun DC freelance. Dari ketiga dokumen itu wajib mereka bawa. DC tersebut itu wajib membawa surat tugas dari pinjol. Pinjol yang dia tagih ya. Kalau dia menunjukkan piawai ataupun online itu tidak sah. Karena surat-surat itu wajib di-print dan ditandatangani resmi. Itulah yang benar-benar resmi ya. Kemudian bukti dokumen bahwa debitur tersebut sudah one prestasi ataupun sudah dijatuhkan somasinya. Ini biasanya kan dia selalu mengirimkan lewat WA, benar kan ya? Kalian sudah one prestasi 1, 2, dan 3. Biasanya itu yang paling sering. Itu yang paling sering dikatakan DC seperti Julo. Nah, kalau DC datang itu wajib dibawakan secara terprint ya, secara menyurat. Nah, kalau DC bayaran tetap wajib bawa ya. Jadi kalau DC yang menagih tidak membawa apapun, kalian iayakan saja. Terus, bapaknya boleh pulang karena bapaknya tidak resmi menagih. Secara tidak langsung kalian usir halus aja. Kalau nanti DC-nya menolak dan DC-nya kemudian agak keras sedikit, sampaikan saja ya Pak, nanti saya berurusan dengan aplikasinya. Kalau ada dana saya bayarkan, kalau tidak saya tidak tahu. Jangan berjanji bayar. Itu dia kuncinya ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah fidusia. Nah, fidusia ini bagi yang debt collector leasing, ataupun multi finance yang memang membeli barang ya, dan barang tersebut dijadikan sebagai jaminan. Nah, itu boleh dibawakan. Tapi kalau untuk pinjol fidusia tidak ada ya teman-teman. Ya, jadi sekalipun dia freelance wajib dia memiliki surat-surat. Buat yang baru-baru Galbay, karena saya yakin sekali nih akhir tahun semua pinjol akan menyewa DC lapangan untuk menagih kalian. Dan makin banyak lagi DC freelance yang akan bertebaran. Tetapi di sini jangan khawatir sekali karena apa? DC freelance tersebut memiliki keterbatasan ya. Terbatasan untuk menagih tempat-tempat terjauh ataupun tempat-tempat pelosok. Jadi, kalau kalian saat ini masih ada Galbay, lanjutkan Galbay. Seperti yang saya sebutkan kemarin, setiap kita yang Galbay bukan kemauan kita, tapi salah dari pinjolnya yang tidak memverifikasi data-data kita terlebih dahulu, tidak menganalisa resiko apakah kita mampu untuk membayar atau tidak. Jadi, kesalahan bukan sepenuhnya milik kita ya teman-teman atau milik kalian. Lanjutkan Galbay dan lanjutkan hidup gitu ya. Oke teman-teman. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian ya. Informasi terbaik buat kalian semuanya. Kalian lebih kuat mental dan lebih semangat lagi untuk terus Galbay, perbaiki hidup kalian dan ekonomi keluarga ya. Itu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.